Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Sabang Ramadan. Saya bersekolah atau kuliah di Politeknik Gajah Tegal. Saya jurusan Teknik Otomotif dengan NIM 22.3.80019. Nah, sebenarnya kita di sini saya di sini akan menjelaskan mengenai prinsip kerja motor diesel. Di prinsip kerja motor diesel ini ada banyak, yaitu ada cuma dua, yaitu mesin diesel 2 tak dan 4 tak. Nah, di sini saya akan berfokus mengenai prinsip kerja motor diesel. Yang pertama itu ada mesin diesel 2 tak. Mesin diesel 2 tak ini adalah mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang hanya memiliki 2 langkah kerja dalam satu siklus. Mesin untuk membuat mesin bekerja secara berkesinambungan. Oke. Dan yang selanjutnya ada prinsip kerja motor diesel 2 tak ini, yaitu dengan hanya menggunakan 2 langkah, di mana setiap langkah berlangsung selama setengah putaran ekor. Dengan kata lain, mesin diesel 2 tak menghasilkan satu siklus sempurna dengan hanya satu putaran ekor. Nah, di sini ada gambarnya. Dan di sini ada blower, air intake udara akan masuk ke sini dan injektor akan menembakkan bahan bakar yang disebabkan yang sudah menjadi kabut. Dan di sini exhaust port atau yang sering kita sebut yaitu pengeluaran. Ini knalpot. Oke, next one. Nah, yang pertama ada transfer stroke. Disebut transfer stroke karena pada lamanya ini terjadi perpindahan material yang awalnya piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Hal ini menyebabkan pembesaran volume ruang bakar. Karena piston bergerak ke bawah, maka intake manifold akan terbuka, sehingga udara yang sudah didorong oleh turbocharger langsung masuk dan memenuhi ruang bakar. Nah, di sini ada contohnya, contoh gambarnya. Next one. Nah, yang kedua ada power stroke. Langkah berikutnya, setelah piston mencapai titik mati bawah, piston kembali bergerak ke atas. Saat piston bergerak ke atas, dinding piston akan menutup saluran intake manifold, sehingga udara yang memenuhi ruang bakar tidak bisa lagi memiliki akses keluar. Di sisi lain, pergerakan piston dari titik mati bawah ke atas membuat volume ruang bakar mengecil. Nah, pengecilan tersebut membuat tekanan udara yang ada di dalam ruang bakar semakin meningkat. Saat piston sampai ke titik mati atas, volume ruang bakar akan sangat kecil, sehingga suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar bisa sangat tinggi. Pada momen ini, injektor menyemprotkan sejumlah solar ke dalam ruang bakar yang dipenuhi oleh udara bersuhu dan bertekanan tinggi tersebut. Hasilnya, solar langsung terbakar karena temperatur udara di dalam ruang bakar itu sudah di atas titiknya nyala solar. Next, Pak. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai mesin diesel 4 tak. Nah, mesin diesel 4 tak itu adalah internal combustion engine yang memiliki 4 langkah, itu 4 stroke. Dalam satu siklusnya, ini sangat mirip dengan mesin bensin 4 tak, sehingga sulit untuk membedakan dalam bagian bongkaran mana mesin bensin dan mana mesin diesel. Prinsip kerja mesin diesel 4 tak yaitu menghasilkan satu pembakaran tiap siklus, di mana per siklus terdapat 4 langkah, setiap langkah berlangsung selama setengah putaran ekor, sehingga bisa dikatakan mesin diesel 4 tak ini menghasilkan satu putaran dalam 2 kali putaran ekor. Sini yang pertama yaitu langkah hisap. Langkah hisap berlangsung saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ini menyebabkan pembesaran volume. Saat langkah ini, katup hisap terbuka sehingga pembesaran volume ruang bakar akan menghisap udara bersih yang ada pada intake manifold. Nah, ini contoh gambarnya. Ini udara. Ini sedang melakukan langkah hisap. Piston dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Itu udara bersih ini dihisap
kedua ini ada langkah kompresi. Langkah kompresi berlangsung setelah langkah hisap di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk memperkecil volume ruang bakar. Saat ini kedua katup, baik katup hisap atau katup buang, tertutup rapat sehingga pengecilan ruang bakar berimbas pada peningkatan suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar. Nah, ini contoh gambar tadi. Nah, yang ketiga ada langkah usaha. Langkah usaha terjadi di akhir langkah kompresi saat piston mencapai titik mati atas. Pada titik ini, volume ruang bakar menjadi sangat kecil sehingga suhu dan tekanan udara ada pada posisi tinggi-tinggi ini. Saat ini, injektor menyemprotkan sejumlah solar ke dalam ruang bakar yang berisi dengan udara bertekanan dan bersuhu tinggi. Hasilnya, solar terbakar seketika karena suhu udara melebihi titik nyala solar. Hasil dari pembakaran tersebut berupa ekspansi yang mendorong piston bergerak ke titik mati bawah. Itu contoh gambarnya seperti itu. Nah, di sini langkah buang. Langkah buang berlangsung seusai piston terkena ekspansi pembakaran. Piston mencapai titik mati bawah. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup buang terbuka. Gerakan piston ke atas itu menyebabkan mendorong gas sisa pembakaran keluar dari dalam ruang bakar menuju exhaust manifold. Setelah piston mencapai titik mati atas, katup buang tertutup dan piston kembali bergerak ke titik mati bawah dan katup buang terbuka, lalu siklus selanjutnya kembali berlangsung. Itu secara berulang-ulang. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai prinsip kerja motor diesel. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.